padat, cepat, dan mengupas lugas. Versi mereka masing-masing, kebenaran mereka masing-masing, semuanya itu juga didukung dengan bukti-bukti. Sidang pemeriksaan pembuktian terakhir, ya tinggal menunggu. Kebetulan kali ini dibuka kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, sehingga para pihak bisa menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang mereka tangkap dari seluruh proses yang ada. Hasil sidang MK akan diumumkan setelah libur Hari Raya Idul Fitri, dan tentu ini sangat dinanti-nantikan oleh kubu yang mengajukan sengketa, tetapi juga masyarakat umum yang merasa bahwa politik itu selalu berakhir dengan semacam perasaan atau kecurigaan, prasangka, dan ya kita bersyukur bahwa pada akhirnya itu dibawa ke MK dan MK melangsungkan persidangan itu. Perjalanan menuju sengketa ini kita lihat bahwa masing-masing kubu dengan semangat yang ya ditunjukkan, ya yang diperjuangkan itu nampak baik kubu 01, 02, dan 03, dan kita akan mengikuti beberapa konferensi pers dari pengacara-pengacara yang menarik untuk kita simak dalam edisi kali ini. Go, selamat menyaksikan. Tanyakan tentang Bawaslu, ya gimana ya? Bawaslu kita gimana ya? Susah juga kita ngomong. Ada ratusan laporan kami di seluruh Indonesia. Ketika kami tanya kenapa banyak sekali yang tidak diproses, tidak memberikan jawaban. Dan oleh karena itu kami laporkan Bawaslu ke DKPP, dan ada beberapa yang sudah diberikan hukuman, tapi ya seperti biasa hukumannya selalu sanksi teguran saja. Tapi insya Allah dengan forum di Mahkamah Konstitusi ini kita punya harapan yang besar. Bangsa Indonesia punya harapan besar. Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya. 01 dan 03 dua kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor, ya malah mereka pesta pora berdiri, ya berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi, ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi, menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya. Tegas tadi sudah dikatakan oleh ahli yang dari Bawaslu. Ahli dari Bawaslu mengatakan bahwa kalau ada sengketa administratif pemilu, maka tegas dia menyatakan harus diselesaikan, pintunya hanya satu, yaitu pintu Bawaslu. Jadi tidak ada kemungkinan lain untuk bisa melakukan hal-hal selain kepada Bawaslu. Ini yang saya kira dua hal ini paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa satu, Sirekap bukan alat bantu kecurangan, tapi alat bantu untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Kedua, bahwa semua sengketa administratif hanya bisa dilakukan melalui pintu Bawaslu. Itu bedanya orang jam terbangnya tinggi, tapi mendarat di MK-nya jarang. Nah, kita ini mendarat di MK-nya sering. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Sepertinya everything is okay, ya kan? Semuanya, wah, kalau A, B, C, dan lain sebagainya seolah-olah sistem itu sempurna. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali kan kesalahan. Sampai 154.541 kali perbaikan. Jadi kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai 400.000 kali, tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is okay, itu kan nggak masuk akal. Makanya kami katakan Sirekap ini alat bantu, alat memandu, yaitu memandu kecurangan. Kami meminta diskualifikasi kepada
pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya dan etika. Tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Terbuktilah kepiawaian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini. Benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara sirekap kalau ternyata perhitungan penghitungan suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Kalau begitu sudah 20-0. Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya. Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal nggak sih? Gue pusing dengannya. Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Mana psikolog mereka terakhir mengatakan kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014, 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habisan, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari gemoy-gemoynya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Belum lagi Sirekap dipersualit. Sekarang diakui. Pernah nggak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omon-omon. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon, ya? Atau lama-lama perkara apa ya? Omon-omon, onde-onde gitu ya. Bukti narasi tidak dikenal di dalam pembuktian, cuma itu. Dan saya sudah siap untuk itu. Teman-teman KPU hanya menampilkan ahli yang berdasarkan IT dan Sirekap. Itu artinya apa? Dalam hukum ya, semua dalil-dalil permohonan kami tak mampu dibantah oleh KPU. Karena dia tidak menggunakan forum tadi untuk mengcounter dalil-dalil yang kami ajukan. Ada 11 dalil. Jadi kami berkeyakinan atau berkesimpulan melalui proses tadi, KPU dengan sengaja tidak menjawab dalil-dalil kami melalui proses pemeriksaan ahlinya. Karena ahlinya semuanya soal IT saja. Padahal di bagian kami, permohonan kami, IT itu kita taruh paling belakang. Itu bagian yang pertama yang sangat penting sekali. Bagian yang kedua yang juga sangat penting, pihak terkait argumennya itu cuma satu dari sejak persidangan. Argumennya itu apa? Rekapitulasi manual, nggak berubah. Kolega saya Hotman itu nggak ada itu. Jadi dia ngapain datang ke sini begini-begini? Sebenarnya hasilnya nggak perlu ada Hotman. Jadi kalau saya lihat banyak yang tidur pula. Jadi saya mau bilang argumennya itu sederhana, simple, dan tak bermutu sebenarnya. Kan cuma ngomong itu saja. Mari sekarang kita periksa saksi-saksinya. Itu kedua ya. Yang ketiga, yang dipersoalkan oleh kami dalam Sirekap itu bukan sekedar teknologinya, tapi apakah teknologi yang dibangun dengan duit yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi inefisiensi.
yang dilakukan oleh pemohon 1 dan 2 terkait dengan IT KPU, yaitu penggunaan Sirekap. Kemarin itu ada ahli yang dihadirkan oleh pemohon yang mengatakan bahwa Sirekap ini adalah alat penipuan, bahkan ini merupakan saksi bisu kejahatan pemilu dan lain-lain. Dan hari ini diklarifikasi oleh ahli yang dihadirkan oleh KPU, seorang guru besar bidang IT dari ITB, dan juga saksi yang dihadirkan oleh KPU sendiri. Semua itu clear sekali ya. Apalagi kita semua tahu dalam persidangan ini bahwa Sirekap itu bukan alat yang dipakai untuk menjadi dasar bagi KPU dalam memutuskan perolehan suara akhir dalam Pilpres kali ini. Semuanya itu juga didukung dengan bukti-bukti yang dibawa sampai ke MK. Ya, dan itu sangat luar biasa ya. Kita lihat Refli Harun, Bambang, Hotman Paris, Yusril Issal Mahendra, Otto Hasibuan, bahkan pengacara senior Oce Kaligis. Mereka sangat meyakinkan ya dengan kebenaran-kebenaran masing-masing. Tetapi nanti kita lihat apa keputusan MK setelah persidangan sengketa itu. Bahkan kemarin hari raya yang pertama itu Pak Jimli Asidiki juga menghimbau bahwa nanti jika MK menyampaikan hasilnya kita semua bisa terima, dan saatnya untuk rekonsiliasi, dan yang paling penting adalah memperbaiki dua hal terkait dengan sistem politik kita, dan yang kedua terkait dengan pemilu ya, sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan yang hampir setiap kali ada pemilu selalu berujung di MK. Menurut saya ini menarik ya, sebagai anak bangsa, sebagai generasi muda memang saatnya untuk kita melihat itu ke depan, dan ide dari Pak Jimli itu saya pikir sangat menarik. I pace